Semangat pagi. Terima kasih sudah hadir di channel saya bersama saya Esron Ricardo Nainggolan di Golden Education. Terima kasih sudah mampir, sudah like, sudah komen, serta subscribe. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini. Silahkan di subscribe dan juga di share supaya materi-materi yang terbaru itu nanti update otomatis di YouTube Anda, dan juga materi ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas komennya, terima kasih atas subscribe-nya. Semoga kita sehat selalu. Salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih. Baik, pada materi di pertemuan ketiga ini mengenai rekayasa perangkat lunak yang kita bahas, yaitu tentang kebutuhan perangkat lunak itu sendiri seperti apa gitu ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan kita analisis gitu ya. Nah, itu di sini kita membahas ada 3 topik, yaitu apa kebutuhan itu dan jenis-jenisnya. Yang kedua, bagaimana proses atau alurnya dalam menentukan yang namanya kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah beda kebutuhan fungsional dan non fungsional seperti apa, karena kebanyakan masih belum memahami seperti apa sih yang namanya fungsional dan fungsional non fungsional dalam sebuah perangkat lunak atau dalam sebuah sistem gitu ya. Oke, kita coba satu persatu bahas kebutuhan dan jenisnya. Nah, dari arti dari kebutuhan berarti segala sesuatu yang kita butuhkan gitu ya. Berarti kebutuhan di perangkat lunak berarti segala sesuatu yang kita butuhkan dalam membangun perangkat lunak tersebut. Nah, kebutuhan ini seperti apa gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kebutuhan baik, di sini ada 2 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Berarti kalau dikatakan kebutuhan pengguna berarti adalah kebutuhan si user atau pelaksana nantinya gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa layanan apa yang diharapkan sistem untuk diberikan kepada pengguna dan kendala di mana ia harus beroperasi. Nah, itu disebut dengan kebutuhan pengguna. Berarti apa saja layanan-layanan nantinya yang pengguna bisa lakukan gitu di situ. Nah, itu adalah kebutuhan pengguna. Sedangkan kebutuhan sistem berarti adalah apa-apa saja, misalnya fungsi atau layanan, atau juga disebut dengan kendala operasional di sistem perangkat lunak tersebut. Nah, ini adalah kebutuhan sistem. Berarti nanti kita akan membahas mengenai fungsinya apa saja, layanannya apa saja, dan kendala-kendala nanti ketika sistem ini akan diterapkan seperti apa gitu, dan sistem ini operasionalnya seperti apa nanti, bisa dibuat di mana saja nantinya atau dibuka di mana saja gitu ya. Nah, itulah kebutuhan sistem. Oke, kita lihat kegiatan pada rekayasa kebutuhan. Rekayasa kebutuhan itu artinya adalah untuk melakukan analisis, melakukan pengecekan, melakukan validasi dan lain sebagainya dalam membuat sebuah perangkat lunak. Berarti butuh yang namanya rekayasa atau manajemennya gitu ya. Oke, yang pertama ada pengenalan permasalahan. Di sini di pengenalan permasalahan ini berarti kita harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi sebuah problem di dalam sebuah pembentukan atau pembuatan perangkat lunak gitu ya. Nah, problemnya apa? Jadi di sini harus benar-benar dianalisa. Nah, di sini harus benar-benar dianalisa problemnya apa, masalahnya apa, bisa dideskripsikan masalahnya apa saja. Jadi nanti bisa diidentifikasi masalahnya apa saja, sehingga nanti ke pengenalan yang kedua yaitu elicitation, itu bisa menemukan tujuan bisnisnya apa gitu. Jadi dengan adanya problem tersebut muncullah sebuah solusi dan muncullah yang namanya business need atau kebutuhan atau tujuan daripada bisnisnya gitu ya. Oke, yang kedua tadi setelah kita lanjutan tadi itu adalah untuk menentukan tujuan bisnisnya, dilanjutkan yang ketiga adalah langkah elaborasi. Elaborasi ini adalah bagaimana tadi setelah ditemukan masalah, ditemukan tujuan bisnisnya, dan dibuatkanlah skenario gitu ya, atau gambaran umum mengenai perangkat lunak yang akan dibuatkan. Jadi di situ adalah gambaran umum atau skenario yang nantinya itu akan diberikan atau ditampilkan ke stakeholder atau ditampilkan ke si user atau ditampilkan ke si yang membutuhkan perangkat lunak tersebut atau yang melakukan request gitu ya. Nah,
lanjut ke negosiasi gitu ya. Apakah sudah sesuai antara skenario dengan permasalahan yang ada dengan tujuan bisnis yang ada yang diberikan oleh si stakeholder tadi atau si user atau si request gitu ya, apakah sudah sesuai. Nah, ini ada negosiasi. Nah, negosiasi ini nanti dari sisi tampilan, dari sisi harga dan lain sebagainya, dan manajemen risiko lainnya nanti akan disepakati di sini gitu ya. Nah, dengan adanya negosiasi muncullah yang namanya spesifikasi gitu ya. Nah, setelah melalui negosiasi tadi dari skenario atau gambaran yang secara umum gitu ya, dan muncullah yang namanya spesifikasi gitu ya. Kesepakatan tadi sudah ada di negosiasi, maka muncullah spesifikasi di mana di spesifikasi ini didetailkan secara keseluruhan fungsional maupun non fungsionalnya gitu ya, dari sistem yang akan dibuat atau dari perangkat lunak yang akan dibuat. Jadi digambarkan secara detail. Nah, setelah nanti dibuatkan spesifikasinya bahwa seperti inilah program seperti inilah perangkat lunak yang dibangun gitu ya. Ada gambaran jelasnya, ada fungsional yang sudah dibuatkan, mau fungsional dan juga non fungsionalnya sudah ada gitu ya. Setelah itu, nah barulah masuk ke validasi. Validasi ini adalah antara si pengguna dan si pembuat atau misalnya developernya itu sudah melakukan kesepakatan bahwa spesifikasi ini sudah sesuai gitu, dan tinggal dilanjutkan nanti ke proses selanjutnya, yaitu adalah proses masuk ke fase manajemen kebutuhan, di mana di manajemen kebutuhan ini adalah untuk mengontrol, melacak ataupun memverifikasi dari semua kebutuhan-kebutuhan yang sudah dispesifikasi dan juga divalidasi sebelumnya gitu ya, supaya tidak ada yang ketinggalan atau tidak ada yang terverifikasi gitu ya. Jadi semuanya di manajemen sehingga kebutuhan itu menjadi satu kesatuan dan sudah sesuai gitu ya. Nah, inilah kegiatan pada rekayasa kebutuhan gitu ya. Tadi mulai daripada permasalahan sampai dengan bagaimana kebutuhan itu di manajemen. Artinya di manajemen itu adalah dikontrol, dicek, dilacak kesesuaian daripada setiap kebutuhan-kebutuhan maupun itu fungsional maupun non fungsionalnya. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Lebih inti adalah tentang kebutuhan fungsional dalam sebuah perangkat lunak, dan juga ada nanti kebutuhan non fungsional. Kalau dikatakan kebutuhan fungsional itu seperti apa gitu ya? Kebutuhan fungsional itu yaitu adalah berisi proses-proses gitu. Apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Oke, saya ulang sekali lagi, kebutuhan fungsional itu berarti kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Nah, mencakup bagaimana sistem itu harus berinteraksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu gitu ya. Jadi itu. Jadi kebutuhan fungsional berarti fungsi-fungsi utama yang sistem lakukan gitu. Oke, atau yang disediakan oleh sistem. Contoh sederhana, kita ingin membuat sistem, misalnya sistem online, misalnya kursus online gitu ya. Berarti fungsional utamanya apa? Oke ya, fungsional utamanya apa? Oke, berarti sini fungsional utamanya contohnya adalah sistem dapat melakukan misalnya pendaftaran online untuk atau registrasi online untuk peserta gitu ya. Oke, sistem dapat memvalidasi misalnya pembayaran, misalnya pendaftaran atau pembayaran kursus dan lain sebagainya. Itulah fungsional utama gitu ya, yang disediakan oleh sistem tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan kebutuhan fungsional, itu pertanyaannya adalah apa yang harus sistem lakukan gitu. Jadi kalau ingin menentukan kebutuhan fungsional, tinggal dengan pertanyaan ini aja, yaitu apa yang harus sistem lakukan. Berarti sistem bisa melakukan ini, sistem bisa melakukan ini, sistem bisa melakukan ini. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan fungsional. Oke ya. Nah, di sini dikatakan karena kebutuhan fungsional harus dapat menggambarkan layanan-layanan yang bisa diberikan sistem kepada pengguna secara mendetail. Oke ya. Nah, contohnya tadi sudah saya katakan, contohnya adalah sistem dapat melakukan input pendaftaran, sistem dapat mengelola data pembayaran, dan lain sebagainya. Jadi intinya kebutuhan fungsional berarti apa yang dilakukan oleh si sistem tersebut, atau apa yang disediakan oleh sistem tersebut untuk nanti ke usernya atau penggunanya gitu ya. Oke,
Yang kedua, kita lihat kebutuhan non-fungsional, yaitu adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku, oke ya, yang dimiliki oleh sistem. Jadi lebih ke properti perilaku ya, yang dimiliki oleh sistem. Nah, kita lihat kebutuhan non-fungsional juga sering disebut dengan batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, atau standarisasi lain-lainnya. Oke ya, contoh di sini. Sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser, diantaranya Internet Explorer, Google Chrome, dan Mozilla Firefox. Nah ini berarti adalah bahwa misalnya kita buat perangkat lunak, berarti nanti perangkat lunak tersebut atau sistem tersebut bisa berjalan di mana nih? Misal berbasis website gitu kita buatkan ya. Oh bisa berjalan di web browsernya misalnya Explorer, Google Chrome, dan lain sebagainya. Nah, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam sistem harus terlindung dari akses yang tidak berwenang. Berarti ini lebih ke non-fungsional, lebih ke security-nya, pengamanannya gitu ya. Sistem memiliki tampilan atau antarmuka yang mudah dipahami. Nah ini tampilan atau antarmuka yang interface-nya yang mudah dipahami dan user friendly gitu ya. Oke, sistem harus dinamis dan berbasis mobile. Nah ini contohnya ya. Jadi dia dinamis, artinya ketika misalnya dibuka di HP dengan di laptop ataupun di PC itu berbeda tampilannya. Nah itu yang disebut dengan dinamis. Nah inilah kebutuhan non fungsional. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kebutuhan non fungsional itu lebih ke batasan-batasan seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain sebagainya. Contoh sederhana di batasan waktu gitu ya. Ketika login misalnya dia sudah melewati misalnya 10 menit atau 10 detik ya 10 buatlah 1 jam lah gitu. Misalnya dia tidak ngotak-ngatik di situ gitu ya. Berarti nanti secara otomatis sistem akan bisa menutup atau logout. Nah, itu adalah kebutuhan non fungsional juga gitu ya. Atau misalnya sistem ini harus bisa misalnya misal kita buat aplikasi berbasis Android gitu ya. Nah, selain daripada dia bisa di Android, harus bisa di operasional sistem operasi lainnya seperti misalnya contoh Mac OS gitu ya. Misal bisa juga diinstal di Windows gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah non fungsional. Oke, kita coba lihat non fungsional itu ada kebutuhan atau ada karakteristiknya, yaitu yang pertama adalah kebutuhan produk. Oke ya. Nah, jadi kebutuhan ini menentukan atau membatasi perilaku perangkat lunak. Nah, kita lihat. Kebutuhan kinerja tentang seberapa cepat sistem harus dijalankan dan berapa banyak memori yang dibutuhkan. Nah, ini kebutuhan produk nih. Nah, ini lebih ke produk memori, banyak memori ya. Yang kedua, kebutuhan keandalan yang menetapkan tingkat kegagalan yang dapat diterima. Nah, keandalannya seperti apa? Kebutuhan keamanan tadi sudah saya ceritakan, kebutuhan kegunaannya gitu ya. Oke. Yang kedua, kebutuhan organisasi. Ini non fungsional ya. Nah, kebutuhan organisasi contohnya adalah kebutuhan operasional yang menentukan bagaimana sistem akan digunakan. Nah, kebutuhan operasional sistem itu digunakan seperti apa nantinya. Kebutuhan proses pengembangan yang menentukan bahasa pemrogramannya. Nah, lingkungan pengembangan atau proses standar yang digunakan seperti apa gitu ya. Itu kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah kebutuhan lingkungan yang menentukan lingkungan operasi sistem. Jadi ini bisa dijalankan di mana nih nanti nih seperti yang saya ceritakan tadi ya. Misal apakah bisa di Android atau bisa di Mac OS atau misalnya bisa di Windows dan lain sebagainya. Nah, ada lagi kebutuhan yang ketiga untuk non fungsional, yaitu adalah kebutuhan eksternal atau pihak luar atau bagian luar gitu ya. Mencakup sebuah kebutuhan yang berasal dari faktor eksternal ke sistem dan proses pengembangannya. Nah, nih, kebutuhan eksternal itu berarti dari pihak luar, yaitu yang pertama contoh, kebutuhan peraturan yang mengatur apa yang harus dilakukan untuk sistem yang akan disetujui untuk digunakan oleh regulator seperti bank sentral. Nah, contohnya aplikasi yang kita buat, misalnya contoh atau perangkat lunak yang kita buat, apakah sudah memenuhi syarat daripada misalnya kalau kita ingin auto bank gitu ya, ketika kita melakukan pembayaran gitu ya, auto bank, berarti sistem kita itu harus ada regulasinya. Seperti misalnya ada peraturan-peraturan tertentu, sistemnya harus sudah sebegini, begini. Nah, itu harus kita nanti buatkan di kebutuhan non fungsional. Yang kedua adalah kebutuhan legislatif yang memastikan bahwa sistem beroperasi secara sesuai dengan peraturan. Jadi nanti jangan sampai ini melanggar aturan gitu ya. Aplikasi yang kita buat ini melanggar aturan atau undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan etis yang memastikan bahwa sistem akan diterima
oleh pengguna dan masyarakat umum. Nah, dari sisi etis juga harus kita perhatikan, jangan sampai nanti ini melanggar aturan daripada masyarakat umum. Misal contohnya perangkat lunak yang dibuat itu adalah menunjukkan hal-hal yang tidak baik, gitu, tidak boleh. Oke, nah itu karakteristik kebutuhan non fungsional. Jadi kita sudah pahami apa itu kebutuhan fungsional dan apa itu kebutuhan non fungsional. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke sebuah contoh studi kasus gitu ya, bagaimana menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional sebuah perangkat lunak. Misal di sini kita ingin membangun sebuah perangkat lunak, yaitu penerapan sistem pembelajaran online atau e-learning gitu ya, di sebuah, misalnya di sini adalah tempat kursus gitu ya. Nah, berarti di sini nanti kita coba buatkan sistem request-nya atau business need-nya, yaitu adalah di sini terciptanya proses pembelajaran online pada tempat kursus XXX di sini ya, di mana dilakukan secara online dan tidak terbatas waktu dan tempat. Dengan adanya website ini bertujuan untuk membantu kinerja bagian administrasi dalam pengolahan data dan menyajikan informasi khusus pada tempat kursus. Nih, jadi di sini ada business requirement-nya kita buatkan. Di business requirement ini ada yang namanya kebutuhan fungsional gitu ya. Oke, jadi nanti kita ceritakan sedikit mengenai business requirement-nya, yaitu di sini dikatakan bahwa adanya website sistem pembelajaran ini dapat mempermudah proses pendaftaran, pembayaran, proses pembelajaran online, sehingga dapat diakses dari manapun dengan syarat adanya sambungan internet. Oke ya, dan trainer bisa melakukan komunikasi ke peserta gitu ya, apalagi pandemi sekarang gitu ya, media-media kursus sangat banyak muncul saat ini gitu ya. Nah, dalam sistem pembelajaran online ini dibuatkan pengelolaan informasi pendaftaran dan proses kursus yang sifatnya internal, oke ya, internal yang sifatnya internal tadi, yaitu khusus digunakan oleh trainer atau pengajar, peserta kursus, dan administrasi atau manajemen kursus yang bisa mengakses gitu ya. Jadi hanya itu aja usernya gitu ya. Tadi ada trainernya atau pengajarnya, ada peserta, dan juga ada bagian administrasi. Nah, di sini kita lihatkan bahwa ada kebutuhan fungsional. Jadi dari 3 user tadi berarti kita harus buatkan nanti 3 fungsional juga. Ada fungsional untuk peserta, ada fungsional untuk pengajar, dan ada fungsional untuk bagian administrasi gitu ya. Contoh sederhana di sini ada beberapa nih yang kita akan coba lihatkan. Fungsional yang utama tadi, ingat bahwa fungsional itu adalah segala sesuatu yang fungsi atau layanan yang diberikan oleh sistem atau yang disediakan oleh sistem. Berarti fungsi atau layanan yang disediakan atau yang diberikan oleh sistem itu apa saja. Nah, dengan pertanyaannya tadi adalah apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Nah, itu pertanyaannya. Berarti di sini kita lihat si user nanti atau si di dalam sistem itu user bisa ngapain saja, yaitu peserta dapat melakukan pendaftaran online disertai dengan pengisian formulir dan pembelian kursus. Yang kedua, peserta dapat melakukan pembayaran. Ketiga, upload berkas. Keempat, jadwal kursus, materi kursus, sampai dia ke di sini saya buatkan ada sampai 11 ya, peserta bisa melakukan konsultasi misal melalui link website dari sistem gitu ya. Oke, peserta juga dapat melihat sertifikat di poin 10. Nah, setelah peserta, nah fungsional pengajar juga ada. Pengajar dapat misalnya melihat bahan ajar. Pengajar bisa melihat data peserta aktif. Pengajar bisa melihat data jadwal kursus, melakukan absensi pengajaran dan rekap absensi. Oke ya, sampai dengan pengajar di sini bisa melihat data ujian dan menilai ujian setiap peserta. Nah, ini ada bagian administrasi juga. Jadi ini fungsionalnya. Misal contohnya di sini adalah bagaimana bagian administrasi mengelola sesi misalnya atau gelombang atau misal angkatan kursus. Bagian administrasi mengelola data ujian. Bagian administrasi mengelola data pengajar gitu ya. Bagian administrasi mengelola jadwal khusus sampai mengelola sertifikat, rekap nilai, sampai menerbitkan sertifikat gitu ya. Jadi itu namanya fungsional. Jadi apa yang disediakan atau fitur-fitur apa nantinya akan kita buatkan dalam sistem tersebut gitu ya. Itu
kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsionalnya pada kursus ini apa saja gitu ya. Kebutuhan non-fungsionalnya yaitu adalah sistem harus dapat memvalidasi berkas yang masuk. Jadi hanya format gambar atau PDF saja. Nah, ini dari sisi keamanan ya, supaya nggak nanti banyak berkas di dalam gitu ya, asal-asal masuk tapi nggak sesuai gitu ya. Oke, sistem harus respon ketika ada pendaftaran baru. Pembayaran harus ada pemberitahuan atau email respon gitu ya. Jadi kalau ada misalnya pendaftaran baru atau pembayaran baru, berarti nanti auto email gitu ya, ke email apa namanya, penyelenggara atau penyedia layanan kursus ini gitu ya. Yang ketiga adalah sistem memiliki tampilan atau antarmuka yang mudah dipahami gitu ya. Artinya tidak ribet untuk rule daripada tombol-tombolnya. Jadi ketika diklik udah muncul gitu ya. Nggak harus klik-klik lagi atau apalah gitu ya. Nggak terlalu jauh rule-nya. Jadi ketika diklik muncul gitu ya. Enaknya seperti itu. Dan tampilannya itu ada interface-nya itu lumayan menarik gitu ya. Supaya mengundang daripada pendaftar atau peminat kursusnya. Sistem dapat dijalankan di beberapa software web browser. Nah, ini karena berbasis web tadi ya, bisa di Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox dan juga Opera gitu ya. Karena beberapa sistem yang dibangun itu bisa juga hanya dibuatkan dalam satu browser. Browser lain nggak bisa dibuka gitu ya, tergantung dari permintaan user tersebut. Nah, inilah sistem fungsional maupun sistem non fungsional. Inilah kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non fungsional dari sebuah sistem pembelajaran online. Oke, inilah sebuah contoh. Silakan nanti ketika Anda ingin membuat sebuah perangkat lunak, Anda sudah tahu menentukan mana kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Intinya apa tadi? Kalau kebutuhan fungsional berarti apa yang disediakan oleh sistem tersebut. Oke ya. Sedangkan kalau non fungsional berarti itulah untuk mendukung daripada sistem tersebut. Berarti dari sisi prosedur seperti tadi gitu ya. Prosedur penggunaan, prosedur eksternal, prosedur aturan, prosedur keamanan dan lain sebagainya tadi. Oke, itu untuk contohnya. Oke, tadi contohnya sudah kita coba buatkan tadi sistem sistem pembelajaran online gitu ya, atau e-learning dengan menggunakan website. Oke, itu hanya studi kasus atau contoh saja. Silakan nanti ketika Anda ingin membuat sebuah perangkat lunak Anda atau ingin membangun sebuah perangkat lunak, berarti Anda sudah bisa menentukan fungsional maupun non-fungsional. Oke, kalau ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, silakan boleh komen di komen di bawah ini gitu ya, atau di link ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang belum share, silakan share supaya materi ini bermanfaat untuk yang lainnya. Jangan lupa loncengnya juga supaya nanti materi ini update otomatis di YouTube Anda. Oke, terima kasih atas kebersamaannya di Golan Education dan salam Golan, salam pencapaian untuk kita semua. Terima kasih.